membunuh oleh aparat, dan bahkan sampai hari ini negara belum bisa mengusut tuntas pelakunya. Entah kita harus percaya pada siapa, kawan-kawan. Negara yang seharusnya menjadi tempat teraman untuk kita, tapi hari ini negara malah membunuh kita, kawan-kawan. Betul. Pajak yang kita berikan kepada mereka, mereka membeli alat untuk membunuh kita, kawan-kawan. Betul. Maka hanya ada satu kata hari ini, kawan-kawan. Lawan! Lawan. Sepakat, kawan-kawan! Sepakat. Aparat hari ini sudah hilang fungsinya, kawan-kawan. Jadi mana aparat itu adalah untuk pengamanan, untuk keamanan negara. Tapi yang kita lihat hari ini apa, kawan-kawan? Mereka tipu mengatasi hak-hak sipil, kawan-kawan. MBG, Operasi Merah Putih. Untuk apa mereka? Memang mereka dilatih untuk operasi. Mereka dilatih untuk pertahanan negara, bukan operasi di MBG. Kawan-kawan, hari ini kita bahwanya aparat itu harus segera kembali ke barat. Kembalikan mereka ke barat. Kembalikan tentara ke barat. Kita membayar mereka untuk berlatih untuk pertahanan negara. Betul. Kita mengurusi hak sipil. Betul. Kalau misalnya mereka ingin mengurusi hak sipil, untuk apa masuk tentara? Betul. Dunia lagi sibuk-sibuk dengan perang dunia dan berjalan di belakang betul. Dan itu terus-menerus dilakukan. Bahkan bukan di Pulau Jawa saja, kawan-kawan. Bahkan di Aceh pun kita juga ikut mengalami rasa kata dari aparat. Masih ingat, kawan-kawan? Bisa ada masyarakat yang sedang mengantarkan bantuan untuk saudaranya, mereka malah ditodong dengan senjata. Dengan senjata. Dan itu terjadi di daerah kita, di Aceh dan Gawat Darussalam. Hari ini kita menolak untuk berbicara. Hari ini menolak untuk bersuara. Padahal itu sudah terjadi di daerah kita, kawan-kawan. Dan untuk para aparat, tolong kalian, setiap kalian selesai beribadah, kalian bertobat sekarang. Betul. Kalian refleksi diri kalian. Bahwa hari ini kalian dijadikan pembunuh ke masyarakat yang menggaji, kawan-kawan. Betul. Reformasi total militer demi tentara profesional. Militer harus kembali ke barat. Mendesak negara untuk mengungkapkan seluruh pelaku yang menjadi aktor dalam penyiraman air keras terhadap Hamzah Yunus. Mendesak untuk mengadili pelaku penyiraman air keras terhadap Hamzah Yunus dalam peradilan umum, bukan di peradilan militer. Mendesak untuk mengadili aparat militer yang melakukan pembunuhan masyarakat sipil di Papua dan hentikan segala bentuk teror terhadap masyarakat sipil. Itu semua poin tuntutan kami pada hari ini. Kita bertanggung jawab. Korban Indonesia. Ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat terendah. Ini kawan-kawan, kita lihat bagaimana tindakan represivitas daripada aparat terhadap rakyat. Mereka terus-terusan melakukan tindakan kriminalisasi, tindakan pelanggaran HAM pada rakyat, sehingga kita melanggar rasa aman. Itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk rasa aman. Namun hak itu dihilangkan pada hari ini dengan melakukan aksi teror, pemukulan terhadap rakyat, terhadap korban. Kita lihat bagaimana kasus-kasus di Aceh, bahkan di Papua
yang mana kasus pelanggaran HAM ini terus-terusan terjadi tanpa adanya penyelesaian dari mulai dari konflik Aceh kemarin bahkan sampai sekarang Papua itu masih terjadi kawan-kawan, tidak pernah diselesaikan. Berapa banyak sudah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mereka. Betul. Apakah kita akan membiarkan orang-orang seperti itu akan datang gagah? Kita tidak akan membiarkan orang seperti itu datang gagah. Mereka hanya ada di baju, mereka hanya ada di gambar. Namun yang ada dalam diri mereka adalah hanyalah ketakutan, hanyalah petongkang yang ada dalam sana. Yang betul, Kita mengajar pimpin. kami pada mahasiswa hari ini melakukan aksi simbolik untuk rekan-rekan kami atau kawan-kawan kami yang hari ini mendapatkan tindakan kekerasan, penyiraman air keras dan perlakuan-perlakuan yang melanggar lainnya. Kami di sini sebagai aksi mereka yang menyuarakan aksi kawan-kawan kami yang ditanjam, yang disiram air keras, yang di maupun kawan-kawan, kita lihat bagaimana ketidakadilan hari ini. Kasus yang bersangkutan dengan mereka dengan orang itu digunakan diselesaikan dengan penyelesaian militer. Mereka menggunakan peradilan militer. Seharusnya mereka menggunakan peradilan yang pada umumnya. Karena mengapa? Peradilan militer itu sangat tidak menguntungkan bagi kami rakyat, bagi kita rakyat, karena sangat tertutup. Kami butuh data bagaimana mereka. Kami juga perlu tahu bagaimana kasus penyelesaiannya. Hari ini kawan-kawan, kita kembali turun ke jalan. Dan tentunya kami kembali turun ke jalan karena tidak adanya penyelesaian, tidak akan ada habisnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Betul. Mereka terus-terusan melakukan pelanggaran lainnya, seakan-akan hak atas itu tidak ada. Kita di sini seakan-akan bukan manusia, kita tidak ada hak untuk keamanan. Mereka menghilangkan sebuah hak itu dengan cara menendang, menembak, memukul dan menyiram air keras. Ini pembunuh. Lalu bagaimana dengan penyelesaiannya? Tidak ada kawan-kawan, mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikannya. Mereka hanya menggantikan itu dengan itu hingga kasus tersebut tertutup. Kami akan bangkitkan kembali isu-isu tersebut. Kami tidak mau isu-isu terabaikan. Isu-isu tertanam, tertimbun oleh kasus-kasus yang tiba-tiba booming hari ini. Mereka hanya menutup itu dengan itu, mengganti itu dengan itu, tapi bukan menyelesaikannya. Bagaimana penyelesaian hari ini itu benar-benar tidak adil kawan-kawan, sangat tertutup, tidak adil. Mereka melakukannya secara tertutup, tidak adil, bahkan tidak disampaikan ke publik. Hidup Rakyat Indonesia! Hari ini tidak kekerasan oleh aparat tadi sudah memang terus terjadi, kawan-kawan. Memang terus berulang. Namun apa yang dikatakan oleh masyarakat ini tidak adil. Bukan mereka membuat undang-undang sendiri. Hukum di negeri ini tajam di bawah. Tunggu data, betul kan? Jadi kebanyakan fungsi itu menjadi menjaga ketahanan negara. TNI Polri, mereka itu menjaga rakyat, menjaga negara. Bukan melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat. Hari ini memang kami sedikit turun ke jalan. Namun kami bukan pengunjung yang sudah gerau seperti mereka. Betul. Angkatan diri kita, angkatan diri kita nyanyikan darah juang. Di sini negeri
Jangan pernah meneror mahasiswa. Zaman keras bagi kalian semua. Jangan pernah melakukan intimidasi kepada mahasiswa, karena mahasiswa tidak takut dengan perkataan kalian. Maka kalian penyampaian yang cukup pedas untuk kalian. Kami katakan, prajurit yang membela rakyat adalah prajurit yang mengetut. Prajurit yang tidak tahu diri. Sepakat kan, kawan? Jangan pernah menganiaya rakyatmu sendiri. Kita semua ini menginginkan negara ini agar negara ini yang bertanggung jawab atas semua hak-hak masyarakatnya. Tapi kalian, tentara Republik Indonesia dengan wewenang kalian, dia melakukan teror terhadap masyarakat sipil. Dia melakukan penyiraman air terhadap masyarakat sipil. Bahkan sama anak-anak, kalian aniaya. Kita nggak usah pula jauh-jauh kawan-kawan. Di Aceh Barat sendiri, itu ada anak SMA, dipukuli, sampai trauma. Tapi apa? Damainya hanya 4,5 juta. Harga hak asasi manusia kita dihargai cuma berjuta-juta. Padahal itu asli diberikan Tuhan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kalian pikir aturan-aturan yang diciptakan untuk melindungi dan memberi imunitas terhadap aparat-aparat yang mengerucut? Tidak, saudaraku. Belum saatnya Anda merasakan. Tunggu aja. Hari ini masyarakat lebih cerdas, lebih berani, dan tidak takut dengan penegakan apapun itu. Teknologi sudah maju, saudara-saudaraku. Jangan hal-hal yang seperti dulu kalian bawa kembali. Kalian tidak kami takut dengan hal seperti itu. Tidak. Kami tidak takut dengan ancaman apapun. Kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, kami kabarkan kepada kalian, jangan pernah takut terhadap intimidasi apapun. Kita sama-sama dilindungi oleh negara dan kita menginginkan negara ini untuk melindungi kita semua. Pajak yang kita bayarkan untuk pendidikan kita, untuk kesehatan. Tapi apa yang terjadi? Dipotong, untuk BG. Miris kan? Diri, sangat-sangat miris. Apakah yang penting? Tapi negara kita tidak punya otak untuk memikirkan, pejabat-pejabat kita tidak punya otak untuk memikirkan bagaimana dana kita bisa ambil. Apa harus memotong dana kesehatan, dana pendidikan? Dukung korupsi. MBG, maling berkedok, gizi. Itu yang kalian lakukan. Kawan-kawan sekalian, tahu tugas polisi kan? Tahu. Tapi polisi mengambil MBG. Padahal kita banyak loh aduan-aduan masyarakat yang pengen dikabulkan untuk diambil ditetapkan keadilannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah sibuk dengan MBG. Begitu juga dengan tentara. Operasi Merah Putih. Ada satu video tonton sekalian, yang dimana guru-gurunya itu menolak sekolahnya diperuntukkan untuk Operasi Merah Putih. Betul kan kawan? Negara ada 3 tujuan, saudara-saudara sekalian. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan pekerjaan, agar masyarakatnya sejahtera. Tapi kalian kadang-kadang telah diberi kekuasaan, mau dikasih pajak, dikasih uang untuk beli perlengkapan,
untuk melindungi rakyatnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, lalu mereka berlindung di bawah benteng kekuasaan. Apakah mereka gagah? Tidak. Betul. Kalian hanya gagah ada di baju kalian goreng-goreng. Kalian gak gagah sedikit pun. Ada pengkhianatan di dalam diri kalian. Jangan keras juga ya, coba lihat semua. Untuk ini apa-apa yang baper nih. Baper tolong ini. Baper semua. Ada itu evaluasi untuk kalian semua. Tapi nggak ada pemikiran kalian untuk mengevaluasi diri sendiri. Maka yang guys. Makanya waktu SD, SMP, SMA kalian jangan cabut. Belajar tuh PPKN. Belajar tuh jiwa sosial. Menjadi aparat, tidak tolong, menjadi pejabat, tidak tolong. Kasar kan? Kasar sekali. Untuk orang-orang tolol yang membunuh rakyatnya sendiri, untuk orang-orang tolol yang menganiaya rakyatnya sendiri. Untuk kalian semua, kami mahasiswa ada 3 sumpah yang kami ucapkan saat kami masuk kuliah. Yang pertama, kami mahasiswa-mahasiswi bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Kami mahasiswa-mahasiswi bersumpah berbangsa satu, bangsa dan cenderung akan keadilan. Betul. Kami mahasiswa-mahasiswi bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, tanpa kekerasan. Tegas kami ucapkan. Kawan-kawan sekalian, sama-sama kita angkat cerita dan nyanyikan urutannya.